Oke, jadi karena kalian kemarin baru dikasih tugas operational plan, nggak masalah. Jadi belum selesai juga nggak apa-apa. Tapi nanti tolong sedikit-sedikit dipindahkan ke financial plan ya. Paling tidak kalian akan kebayang gitu. Nah, di sini kita lihat ada biaya investasi awal gitu. Biaya investasi awal tuh apa? Ya pada saat kita mau melakukan usaha atau membuka usaha, biasanya kan kita butuh duit dulu nih ya. Uang untuk makan, untuk jalan ke sana kemari mencari supplier begitu. Kemudian juga untuk mencari freelancer biasanya ya, atau untuk mendesain web dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh misalkan pra-operasi atau sebelum kita mulai bekerja, kita punya dulu nih uang. Kita punya uang 10 juta rupiah gitu ya. Nah, kemudian kita ada investasi fisik tidak? Kalau ada ditulis, kalau tidak ada dinolkan gitu ya. Nah, kemudian misal kalian ada tanah, kalau nggak ada tanah di nol aja. Dan tolong nanti kalian pada saat mengisi, ini kan ada strip ya, strip. Nah, ini tolong nanti kalian jangan pakai strip ya, tapi pakai nol. Pada saat kalian mengisi harus diisi dengan nol nih. Lalu jika ada gedung, ya, tapi kalau nggak ada, Bu, saya sewa. Ya udah nggak apa-apa, berarti di sini nolkan saja dulu, ya. Tolong jangan menghapus sesuatu, jangan menghapus tabel, ya. Kalau menambahkan boleh, tapi dihapus jangan. Karena apa? Nanti di sini ada rumus-rumus ya, nanti rumusnya geser kalau kalian hapus ya. Nah, kemudian, Bu, saya pakainya laptop. Itu masuk nggak gitu ya. Nah, laptopnya, misalkan kalian pakai laptop kalian sendiri. Nah, itu kan bukan punyanya ini ya, bukan punyanya bisnis kalian. Kalian boleh memasukkannya sebagai biaya sewa gitu. Laptop misalkan di sini kalau laptop nggak beli boleh dimasukkan ke biaya sewa. Misal 300.000 per bulan. Gitu ya. Lalu kalau misalkan ada fasilitas lain, ya fasilitas lain contoh kalian mau beli kursi, mau beli meja, ya kan, itu kalian misalkan mau sewa kosnya si Maxell nih, di kos-kosannya Maxell kita mau memulai usaha kita, gitu ya. Nah, makanya di sini ada, mungkin kalian beli meja, beli kursi, begitu, kalian bisa masukin ke sini, ya, di sini. Nah, lalu modal kerjanya kalau nggak ada dinolkan saja dulu, ya, karena mungkin kalian belum punya modalnya. Kemudian dijumlahkan nih antara uang, ini kan uang ya, uang dan non-uang gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kalian sudah punya website udah jadi nih ya, websitenya harganya 40 juta, masukkan di sini investasi non fisik ya. Tambahkan di sini, tambahkan investasi non fisik. Misal website itu ya. Jika ada investasi non fisik ya. Nah, ini udah ada rumusnya nih, kalian nggak usah pusing, ini udah adalah penjumlahan dari semua. Baik yang bentuknya uang, cash, ini biasanya. Nah, kalau yang ini bentuknya barang ya. Itu ya. Jadi yang investasi fisik bentuknya barang. Lalu yang berikutnya ini adalah metode penyusutan atau amortisasi lewat aja dulu ya. Nanti pada saat kita ketemu langsung saya kasih tahu, saya ajarin ya. Ini karena nanti diajarin di sini juga bingung. Nah, kemudian karena kalian sudah ngisi ya, tolong di sini diisi nih sumber dana investasi. Nah, persiapan ini kan tadi nih dari sini ya.
gitu. Persiapannya berapa? Investasi fisik ini adalah penjumlahan dari misalkan dari gedung, kemudian dari laptop tadi ya, atau dari website misalkan di situ, itu masuk ke sini. Kemudian total kebutuhan dana ini adalah penjumlahan antara persiapan dan investasi fisik begitu. Nah, total kebutuhan dana contoh, ini contoh ya, nanti tolong diganti. Ini adalah 58.600.000 gitu. Nah, kemudian nanti ini uangnya yang ini dari mana, Bu? Ini angkanya dari mana? Nah, ini silakan nanti kalian mungkin rundingkan. Kalian mau pakai prosentase atau mau pakai langsung nih. Oh, saya punyanya uang sendiri 50 juta. Saya mau pinjamnya 8.600.000 aja. Atau mau minta investor 8.600.000. Contoh gitu. Atau misalkan mau diganti di sini modal sendiri, misal sendiri itu 15%. Modal investor atau pinjaman ya, itu 85%. Gitu. Ya, ini bisa diatur seperti ini ya. Kemudian ini juga ini nanti bisa kalian hitung nanti pada saat kita ketemu langsung aja ya. Karena ini cukup ini kalau kalian mau hitung sendiri boleh. Ini angkanya udah ada sebenarnya. Angkanya ini 2408 dari mana? Dari sini. Ya, dari 8.600.000. Jadi ini rumusnya ini. Ini rumusnya. Ya. Kemudian kita asumsikan bahwa pinjaman adalah 12%. Tapi boleh nggak misalkan kurang dari itu, misalkan saya mau mengikuti acuan Bank Mandiri yang 13% atau misalkan yang 9%, silakan, boleh diganti. Ya. Nah, kemudian angsuran ini didapat dari rumus ini dan bunga ini adalah 12% dikalikan dengan ini ya, 8.600.000. Nah, ini udah ada rumusnya. Lagi-lagi tolong jangan diganti-ganti, kecuali kalau mau mengganti prosentasenya, nilai prosentase di sini ya. Gitu. Kemudian angsuran pokok juga kalian nggak harus hitung manual ya. Tapi kalau mau manual boleh, ini caranya di bawah ini ya. Kalau mau manual. Tapi kalau di sini saya sudah menyediakan rumusnya. Jadi yang perlu kalian ganti nomor 1 adalah ini dulu. Nanti sininya bisa menyesuaikan. Oke? Oke, yang lanjut. Kita lihat hasil penjualan. Nah, ini kemarin banyak bikin bingung nih di kelas sebelah. Ibu, saya kan nggak jualan barang. Saya jualnya layanan ya. Berarti yang kalian hitung adalah layanannya ya. Contoh kayak kemarin kan kalian itu membuat operational plan. Di dalam operational plan ada objektif ya, misalkan. Nah, objektif itu misal mendapatkan 10.000 user dalam 1 tahun. Nah, gitu contoh. Asumsikan saja 10.000 user ini nanti yang bisa kalian layani mau berapa persen atau berapa banyak layanannya. Contoh 10.000 user untuk akses misalkan biayanya adalah 1.000 gitu. Atau misalkan mungkin setiap dia menikmati layanan, contoh yang berlangganan dengan Netflix misalkan. Dalam 1 tahun ada 10.000. Nah, satu layanan subscriber itu harganya 250.000. Ya udah, tinggal misal nih ya. Harga satu subscribe atau premium ya. Adalah misalkan yang gampang deh. Sini 10.000 juga. Nah, maka bisa dikalikan. Contoh misalkan ya di sini misal ini yang subscribe 5.500 nih di kuantitas. Kemudian harga jual itu adalah 80.000 nih per kuantitasnya ya. 80.000 per barang gitu atau per subscribe deh.
per subscribe 80.000. Ya udah tinggal nanti dikalikan 80.000 dikali dengan 5.500 gitu. Bisa paham sampai di sini? Mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, kemudian biaya bahan baku ini dihitung dari biaya modal pada saat dihitung dari biaya modal pada saat menyediakan layanan, ya. Contoh misalkan di sini pada saat kalian membuat layanan, kalian kan butuh biaya freelancer, biaya website ya, biaya aplikasi dan lain-lain gitu. Sehingga satu subscribe atau satu layanan itu harganya 64.500. Ini contoh. 64.500 gitu. Sehingga kalau kalian menjual 5.500 layanan dengan harga per layanannya adalah 64.500, maka ditotalin nih 5.500 dikali dengan 64.500. Yang diganti hanya ini ya, kuantitas dan harga jual. Jumlahnya jangan diganti. Tolong jangan diganti karena ini nanti selnya akan nyambung ke bawah ya. Ini nyambung ke sini nih tuh. Tuh. Jadi jangan diganti-ganti ini yang sebelah kanan ya. Tabel jumlah, pokoknya kalau kalian pencet di sini ada rumus, jangan diganti. Oke. Nah, kemudian ini adalah modal ya. Modal. Jadi modal kalau kalian bikin layanan itu berapa gitu ya. Nah, kemudian ada jenis biaya di sini. Tabel berikutnya adalah jenis biaya. Contoh adalah biaya bahan baku. Dapatnya dari mana? Dari total bahan baku nih ya. Nah, ini kalau ada rumus, ini dapatnya dari mana? Dari sini. Ya. Nanti mungkin diulangi lagi di rumah dan pelan-pelan ya. Pelan-pelan pada saat kalian mengerjakan. Lalu juga yang tahun 2024 dapat dari mana? Dapat dari sini. Tuh. Dapat dari angka ini. Nggak susah. Kemarin di kelas sebelah yang paling nggak bisa Excel, yang paling nggak bisa keuangan, bisa mengisi. Tuh, jadi yang penting kalian, begitu ada rumus, jangan diisi. Nah, yang diisi berarti yang kosong-kosong gini nih. Ini kan nggak ada nih. Nah, ini jenis biaya ini dapat dari mana, Bu, kemarin? Kalian udah bikin kan di operational plan, di marketing plan, ya? Ingat nggak? Coba dibuka di tabel marketing plan-nya, kan di situ ada biaya-biaya tuh. Contoh biaya endorse, per tahun berapa? Ada yang annually, ada yang monthly, yang bulanan. Kalau yang bulanan, kalikan dulu 12, gitu. Kalau yang annually, itu masukin aja per tahun, gitu ya. Contoh di situ ada biaya iklan, ada biaya promosi, kemudian ada biaya endorsement di marketing plan ya. Terus kalau di operational plan ada biaya angkut atau di situ biaya ngantar barang deh ya, biaya pengantaran barang itu. Kemudian ada biaya listrik ya. Tapi kalau misalkan Bu saya nggak pakai listrik Bu, saya nyewanya coworking space. Ya udah berarti taruh biaya sewa coworking space di situ ya. Jadi di sini masuk biaya-biaya, dah biayanya nggak boleh digabung ya, biaya dipisah. Contoh misalkan di sini kalian pakai telepon dan biayanya pakai internet juga. Ya udah masuk biaya telepon, masuk internet sendiri gitu. Internet dihitung dari mana? Contoh aja kalian kalau langganan IndiHome berapa sebulan, kalikan 12 gitu ya. Nah ini, kemudian biaya pemeliharaan dan kebersihan. Bu, saya sewa coworking space, jadi nggak perlu biaya pemeliharaan dan kebersihan. Ya udah ganti aja ya. Silakan diganti dengan biaya-biaya yang kalian tuliskan di marketing plan dan di operational plan kemarin. Contoh biaya jalan-jalan nyari supplier berapa kayak gitu ya, masukin di situ ya. Tuh, kemudian ini biaya berlangganan majalah. Tapi ternyata kalian, aduh saya nggak berlangganan majalah Bu. Saya subscribe Kompas ID. Ya udah ganti biaya subscribe Kompas ID. Itu atau misalkan Bu saya nggak pakai berlangganan majalah, tapi saya pakai Zoom. Saya bayar Zoom setahun gitu. Ya udah bayar situ. Biaya webinar Zoom per tahun gitu ya. Silakan ini nanti disesuaikan jenis biaya ini, masukkan jenis biaya yang ada di marketing plan dan operasional plan ya. Masih monthly,
dikalikan dulu 12. Kalau sudah manual, akan langsung jumlahnya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada proyeksi perhitungan laba rugi. Ini juga udah ada rumus, jadi tolong jangan diganti-ganti sembarangan, pelan-pelan ngerjainnya. Ini adalah dari penjualan. Kita lihat di sini ya, D67 berarti dari tabel penjualan yang ini ya. Tuh, sehingga kalian nggak perlu ganti nih yang ini. Kalau kalian udah ngisi di atas, otomatis akan terganti sendiri di sebelah sini ya. Kemudian biaya-biaya, ini adalah total biaya nih yang ini ya. Sini. Gitu ya. Jadi nanti tolong jangan menghapus tabel, kalau menambah boleh ya. Jadi kalau menambah misalkan nih insert begini boleh ya, tapi kalau ngapus jangan. Tuh. Jangan dulu, nanti kalau ngapus kasih lihat saya dulu ya, supaya nanti rumusnya tidak berganti cells begitu. Kemudian yang lanjut di sini pajak. Nah, apakah pajaknya 40%? Nah, kalau kemarin teman-teman di kelas sebelah, Bu pajaknya nggak 40 Bu, 21%. Gitu. Atau ada juga yang pakai 15%, tergantung jenis produk dan layanannya. Ya, coba dilihat di sini boleh diganti sesuai dengan ketentuan pajak negara. Nah, pajak di sini ya, ininya yang diganti ya. Kita klik di sini pajak penghasilan. Nah, diklik di sini ya. Tuh, jadi pajak penghasilan dikalikan dengan laba sebelum pajak begitu. Sehingga kita dapat angka laba sekian, ya. Nah, terus kita masuk ke arus kas masuk bersih. Tenang aja nggak usah pusing ya karena ini otomatis nanti ngeganti. Makanya perhatikan nanti kalau yang ada rumusnya jangan dipencet-pencet gitu ya. Jadi yang nggak ada rumusnya baru diisi gitu. Contoh laba setelah pajak ini ada 934.800. Dapatnya dari mana? Dari sini. Tadi. Ya, tuh. Ini nggak usah diganti. Kalau kalian udah ngisi yang sebelah sini, nanti otomatis di sini terisi ya. Kemudian, depresiasi atau amortisasi dapat dari mana? Ini. Nanti dapat dari atas. Ya. Nih, dari tabel yang ini nih. Tuh. Depresiasi, amortisasi. Tapi saya akan ngasih tahu caranya pada saat nanti kalian sudah menentukan biaya-biaya supaya saya tahu nanti yang terdepresiasi itu apa. Depresiasi itu maksudnya pengurangan manfaat. Contoh, laptop kalian baru beli di tahun 2020. Apakah di tahun 2026 masih sama performanya atau udah butut gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah masa manfaat. Contoh lagi misalkan kalian punya handphone nih, iPhone 14 Pro Max gitu. Nah, kemudian apakah dalam 3 tahun performanya masih sama sama dengan pada saat kalian baru beli? Tentu berbeda kan? Nah, itu yang disebut dengan masa manfaat. Jadi kapan sih nih barang bakalan rusak atau turun performanya? Gitu ya, itu namanya masa manfaat. Kalau di dalam ilmu akuntansi atau finance, masa manfaat ini kita sebut sebagai umur ekonomis. Gitu. Jadi umur di mana barang yang kita beli masih sehat, masih bisa produktif gitu. Tapi kalau udah lemot-lemot dikit, nah itu biasanya sudah masuk ke periode masa nilai sisa gitu, tinggal sisa-sisa performanya. Oleh karena itu, kalau kalian beli laptop misalkan 10 juta, udah gitu di situ tertera dia itu baterai tahan 3 tahun gitu ya. Nah, kemungkinan besar masa manfaatnya itu sebenarnya 3 tahun. Jadi, dalam 1 tahun kalian harus bayar 10 juta bagi 3, sekitar 3.333.000 rupiah ya per tahun untuk mengkonsumsi laptop kalian. Itu kurang lebihnya gitu ya. Sehingga ini nanti depresiasi atau amortisasi ini adalah pengurangan per tahun. Jadi setiap tahun tuh saya bayar berapa sih sebenarnya buat laptop ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah depresiasi atau amortisasi. Kemudian bunga dari mana? Bunga ini didapat nih dari bawah ya, ada rumusnya di sini ya. Ini rumusnya ngitung manual dulu deh, nggak apa-apa. Ini kalian nanti bunganya tergantung dengan jumlah bunga yang di atas. Jadi ini nanti akan keluar jika kalian sudah menentukan besar pinjaman ya. Kalau belum, lengkap dulu aja, di skip dulu ya.
Kemudian arus kas bersih ini dari mana? Ini dari sum atau jumlah dari laba setelah pajak, kemudian tambah depresiasi, tambah bunga, gitu. Itu adalah arus kas masuk bersih, gitu. Sampai di sini bingung atau gampang? Ada yang bingung nggak? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Yang ini kosongin aja dulu nih, yang ini pokoknya ini kosongin dulu. Terus ini juga amortisasi, depresiasi, kosongin dulu karena saya belum lihat nilai modal kalian, modalnya berapa dan modal pinjamannya berapa, gitu. Nah, ini fungsinya buat apa sih, Bu? Kalau kayak gini, buat investor saya gimana? Ya, fungsinya ketika kita sudah bikin financial plan, maka kita akan bisa menguji seberapa layak investasi investor terhadap bisnis kita, yang kita sebut sebagai kelayakan investasi. Gitu. Nah, di sini ya. Sampai di sini mungkin stres ya, waduh angka semua itu. Tenang aja. Ini contohnya gini nih ya. Kalau hari ini nih kita punya uang 100.000 rupiah ya, sejatinya nilainya tuh sebenarnya nggak 100.000 gitu. Kenapa? Karena barangnya pada naik harganya ya. Nah, makanya biasanya kalau di dalam ilmu investasi itu ada yang namanya net present value gitu. Net present value dapatnya dari mana? Tergantung dari bunga bank gitu ya. Jadi bunga bank yang disebut dengan discount factor. Ini kayaknya kalian udah belajar di finance ya. Ini saya ceritain aja. Jadi nanti mungkin kalian bisa sambil nanya ke dosen finance ya, sama mungkin sama Bu Cynthia ya. Sama Bu Cynthia nggak? Nah, lanjut ya. Kita gini. Jadi pada saat kita punya uang hari ini, sebenarnya nilai uang kita tuh nggak segitu. Makanya bank menetapkan nih yang namanya net present value atau discount factor gitu. Discount factor tuh ngasih tahu sebenarnya nilai uang lu tuh nggak 100.000 loh hari ini. Gitu. Nih lihat nih bunga banknya segini gitu ya. Sehingga 100.000 cuma bisa buat beli bakso 5 mangkok di UMN gitu. Jadi tapi nggak bisa. Tadinya kan bisa beli buat 6 mangkok, sekarang nggak bisa, cuma bisa buat 5 mangkok. Dapat dari mana informasinya? Dari discount factor, karena ada kenaikan harga barang di situ. Itu ya. Sehingga biasanya pada saat investasi kita akan melihat nilai discount factor tahun berjalan gitu ya. Jadi biasanya ngelihat bunga bank gitu ya. Nah, makanya di sini contoh pada saat kita punya uang, kas kita itu ada 4.492.000, ternyata nilai diskon factor-nya 15% dari BI gitu ya. Sehingga nilai diskon factor-nya adalah 0,86% gitu. Sehingga di sini nilai kita mau tahu sebenarnya nilai sekarang berapa. Kita punya uang 4.492.000, ternyata nilainya cuma 3.906.243 gitu ya. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan kalian punya uang cash, jangan bangga karena nilainya akan terus berkurang seiring dengan nilai discount factor gitu atau nilai bunga bank gitu. Suku bunga suka naik turun ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ntar jangan ngambek ketika loh kok ini uang saya harusnya 1 juta tapi kok tiba-tiba jadi 3 juta, sorry, jadi 500.000 gitu. Nah, itu kemungkinan bunga banknya lagi naik atau lagi turun gitu ya. Jadi menyebabkan perubahan nilai mata uang kita gitu. Nilai ya, menyebabkan perubahan nilai mata uang gitu. Makin lama ya uang tentu saja semakin kecil nilainya akhirnya. Gitu. Nah, kemudian ini rumus NPV, nggak usah dihitung, tenang aja saya nggak minta, saya udah hitungin di sini ya. Jadi ini kalau kalian mau penasaran gitu ya, NPV dapat dari mana sih duitnya? Gitu. Ini biasanya dari bunga tuh, interest tuh, I ya. I itu interest tuh. I pangkat 1, I pangkat 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, NPV dinilai layak ya, atau sebuah proyek dinilai layak jika NPV-nya positif kayak gini. Kalau negatif, dia nggak layak biasanya ya. Nah, kemudian setelah ngitung nilai kita berapa, maka kita harus kasih tahu dong ke investor, Bang, kalau lu invest di gue,
misalkan sebesar 58.600.000, maka lu bakal balik modal pada tahun keempat. Pada tahun keempat, bulan, jadi 4 tahun 4 bulan gitu. Contoh kayak gitu ya. Ini jadi kita bisa kasih tahu, atau orang bisa disebut kita nggak pakai payback period method, saya pakainya ROI gitu, atau return of investment. Boleh, silakan ya. Ini macam-macam, beda mazhab ya, tergantung kalian nanti mau pakai yang mana. Jadi bukan berarti oh ini payback period salah, harusnya pakai ROI, enggak. Tergantung dengan metode mana yang dipilih begitu ya. Nah, ini contoh nih. Angka minus itu artinya adalah, atau kalau di Excel tuh tanda kurung ya, itu artinya adalah hutang kita yang semakin berkurang gitu ya. Sehingga semakin hari hutang kita akan semakin berkurang nih. Sehingga hutang kita habis nih di tahun keempat, itu utang kita tersisa 2.770.000, tapi kita punya cash 62.534 gitu. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini ya, udah ada rumus ya, ini jangan diganti-ganti ya. Ya, yang diganti hanya ininya aja. Nah, ini sebenarnya nggak usah diganti juga nggak apa-apa, karena dapatnya dari sini. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bingung nggak? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Ini saya rekam, nanti kalian sambil ngerjain ya. Kalian rekam. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya nge-lag, Bu. Hilang ya? Bu, Kofinda hilang saya ya? nge-lag, Bu. Videoin seorang. Ini kalian sambil di kampus ya? Nge-lag jadinya? Ya Bu, di kampus Iya, Bu. Bu, nge-lag, Bu. Dari kampus jelek banget, Bu. Langsung ketahuan ya, kalau nge-lag pasti di kampus gitu. Ya, ini reconnecting lagi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sambil ini ya, pokoknya kayak yang bentuknya revisi website, terus pemeliharaan sosial media gitu ya, itu masuk ke biaya maintenance gitu. Masukin biaya maintenance di biaya-biaya ya, di tabel biaya nanti. Sudah kelihatan lagi ya, Bu? Apa? Sudah kelihatan lagi. Udah kelihatan. Nah, soft launching ini berarti kalian sekali doang berarti ya? Sampai Iya, Bu. Satu kali berarti Ini 90 itu juta masuknya tuh ke ya? modal ya. Ini 90 juta tuh buat DP gitu loh, Bu. DP ke Maksud, pengrajin. oh Kayak DP ke pengrajin, berarti ini belum masuk biaya. Belum masuk nih. Berarti 0. Ini, Bu, tapi Sebenarnya kok bukan 0, itu masuknya enggak, kamu tulis di sini. Kamu tulis di sini 90. Nah, tapi ini sebagai berarti belum masuk ke biaya, tapi masuknya ke praoperasi lagi. Kan kamu berarti butuh di awal ya? iya. Nah, praoperasi dan masukin lagi itu masuknya ke biaya operasional tuh. Yang mana, Bu? Itu soft launching. Mungkin namanya Oh. jangan soft launching ya. Marco Apa? ganti tuh. Apa, Bu? Katanya DP ke pengrajin. Iya. Berarti di situ biaya modal kerja. Aku pindah bukan kata mati. Kan tapi nama kegiatan kita kan soft launching. Kan kita kayak mendapatkan 30 pelanggan pertama kan, Bu. Nah, Berarti berarti kan modal. kita bikin Gak apa-apa, di sini di operation namanya soft launching, tapi kamu masukin ke finance itu biayanya modal. Tuh, taruh di sini operasi atau modal kerja gitu. Nah, itu kalau grand launching apa tuh? grand launching, Bu. Nah, makanya itu tuh bedanya soft launching itu kita nggak di tempat, Bu, kayak online doang gitu, Bu. Kalau grand launching kita ada venue gitu, Bu. oh keluar. Iya. Oke. Ceritanya di Eropa, Bu, ceritanya. Tapi ini ceritanya udah jual barang belum nih? Udah.
kita jual barang dari soft launching, Bu. Oh, berarti 90 juta tuh dapat 30 gitu, 30 piece gitu ceritanya. Ya, 90 juta nih buat ke pengrajin. Jadi kan kayak kita ngasih uang awal gitu loh, Bu, uang muka buat pengrajinnya. Karena kita kan jualan 30 ini. Oke. Berarti kalau grand launching di situ masuknya masih modal kerja ya. Oke. Berarti kamu harus udah punya duitnya dulu kan sebelum kamu menjalankan Iya, bisnisnya. Bu. Nih, investornya Marco ceritanya. Udah enak ya, nggak usah ngajuin kemana-mana ya. Iya. Banyak duit ya, Bu. Oke, penjualan. Bapaknya dari Arab, Bu. Raja minyak Arab. Oh iya. Nah, udah. Sekarang di bagian penjualan. Nah, target kalian penjualan berapa nih ceritanya? Tetapin dulu coba. Di sini ditaruh di sebelah kanan aja. 100 kan? Di operational plan di situ. Tahun, Bu. Hah? Per tahun. Oh, 100 unit per tahun. Oke. Setiap tahun mau naik nggak penjualannya? Naik dong, Bu. Naik. Oke, rencananya berapa persen? Naik 50 nggak sih? 5%. 50? Itu, Bu, 5% dulu, Bu. 5%. Oke, coba 5% ditulis di operational plan-nya ditulis. Terus gimana, Bu? Di operational plan, coba dibuka lagi. Ya, ini Operational udah. plan-nya. Oh, nge-lag, Bu. Nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Bu. Udah. Iya, di operational plan-nya ditulis. Di situ kalian mau ada peningkatan ya di situ. Penjualan 5% per tahun gitu. Dianggap sama ya, setiap tahun dianggap sama ya. Di atas apa? Dianggap sama. Di atas sama. Ini. Dianggap sama ya. Tulisnya di mananya, Bu? Berarti, Bu? Enggak di operational plan, masukinnya di operational plan. Terus di yang bagian mana? Di bagian yang tadi, yang kamu kan mau jualan tuh di grand launching atau apa tuh yang bagian terakhir? Hilang, bentar. Ini ya, Bu. Grand launching sama penjualan. Ya, yang paling bawah. Nah, penjualan itu dikasih catatan di sebelah kanan. Peningkatan penjualan per tahun adalah 5%. Masukin di situ. Oke. Nah, good. Udah masuk ya. Nah, sekarang ini karena kalian udah ada, coba dibuka marketing plan-nya. Udah jadi belum? Marketing plan. Ini di-save dulu nih. Marketing plan week berapa ya? Week yang minggu lalu sebelum Lebaran deh. Oke, ini dia. Ntar, Bu, internetnya agak-agak nih, Bu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ini teman-teman yang lain sambil menyimak ya, ini saya record, jadi nanti kalian bisa ikutan. Bisa ngeliat dari situ ya, caranya. Kalian role model ceritanya. Marco sama Govinda. Sama siapa lagi tuh? Kalian ada cewek satu? Sama Ren, Bu. Bertiga, Bu. Apa? Sama Ren. Sama Ren. Terus siapa lagi? Bentar, Bu, saya on cam. Bertiga, Bu. Bentar, Bu, saya on cam. Yang bener aja, Bu. Bentar, Bu, saya on cam. Oh, ini. Kamu baru itu, Govinda. Kamu itu masuk, Bu. Virtual background. Filter, Bu. Kamu kayak orang habis haji atau enggak? Dibotakin. Rabu, Marco, Bu. Ada aja. Parah, Bu, kok. Udah sambil dibuka marketing plan-nya, jadi nanti kita langsung kerjain ke finansial. Udah ketemu, Bu. Heeh. Tapi zoom-nya nge-lag. Ya lah.
Wah, kerja di servis. Ini ya, Bu. Ya, betul. Ini, oke, kamu masukin ke marketing strateginya, coba lihat. Oke, budget sekarang. Belum. Budgetnya belum. Udah gitu kok. Kayaknya budget ada deh. Coba lihat budgetnya dulu. Ini, Bu. Nah, ini. Nah, nanti yang monthly itu, monthly, kalian kalikan dulu 12 tuh. Kasih tanda sebelah kanan. Ditulis tuh, sebelah kanan. Kanan yang monthly, ya. Kalikan dulu 12. Kali aja. Ya, 12 bulan. Kalau yang annually udah otomatis ya. Ya. Nah, apalagi, Bu? Oke. Udah kayaknya. Sekarang tinggal pindahin Dipindahin ke financial plan. Oh, bentar. Saya harus build financial plan juga berarti. Saya pusing, Bu. Apa? Bentar. Pusing, Bu, dia botak. Apa sih, Rain? Enggak kok, ini cuma karena angkanya banyak aja kelihatan pusing. Udah rumusnya udah ada, kalian gak usah gitu. Iya, Bu. Di servis nih. Waduh, bentar. Jadi gue balik lagi. Ya. Balik lagi duluan. Boleh bener. Bener lu, apa ketawa-ketawa lu? Oi, Ini, Bu. yang bener. Nah, ya itu. Oke. Ini ya, Bu. Kelihatan. Ini yang bener diri gua. Kelihatan kok. Sumpah. Ini yang ini tadi dimasukin ke? Itu dulu Ini ya, yang Bu. tadi operasi dulu, operasinya. Operasionalnya dulu. Ini. Iya, Bu. Operasional kamu tadi berapa yang 200 juta tadi yang itu? Waduh, udah di close lagi, bentar, Bu. Pusing sendiri kan? Pusing sendiri kan? Nah, kan gua. Ini ngurut nanti, ngurut dari operation ke marketing. Itu yang bener lah. Itu Pilih kok yang ada gambar bener. orang pada tidur itu. Dapat dari mana itu? Bang, gue pindah Marco, fetisnya gitu. Ini 360 ini tadi. Ini ya, Bu. 200 juta ini. Yang 90 masuk tuh, masukin tuh yang dana operasinya mana dari atas? Ini. Yang paling atas? Ini itu. paling atas. Ya, berarti masukin dulu tuh, tambahin 15, tambah 5 juta. Ada gue ya? Nggak ada. Marco semua ya? Marco doang. Kalau ada gue. 15-nya dimasukin di pra-operasi ini ya? Bentar dulu, itu masih banyak. Pra-operasinya kalian banyak tuh. Ini, 15 tambah 5 50, juta. 65. Terus tambah 90 juta. 90-nya biaya modal kerja, Bu? Iya, masukin di modal kerja sini nanti. Oh ya. Ini berarti 90 tuh 90 juta. Pra-operasi tadi 15 tambah 5, 20, 20 tambah 50, 70. Nah, tulis di situ. Ada lagi nggak yang kurang? Yang 200 juta masuk mana? 200 juta biaya modal kerja. Oh, berarti ini 290 kerja. Ya. 290. Oke, terus kebutuhan Fasilitas dana. Kita kebutuhan kantor gitu kita belum nulis, Bu, yang di sini. Belum masuk. Coba ya dikira-kira aja dulu. Gedung kantor ada nggak? Ini lantai 11, Bu. Lantai 11. Sewa kantor berapa? Bos. Kalau sewa kantor jangan masuk sini. Ini kantor yang kalian punya. Kalau kalian punya kantor. Kalau nggak ada kantor, nol. Kita punya kantor, Bu. Kita belum punya kantor, Bu. Nol berarti. Yaudah, nol. Ini Gedung nggak bisa pabrik. di nol, Bu. Nggak apa-apa. Nanti otomatis. Pasti strip. Iya. Tapi kamu nggak boleh nulis strip. Kalau nol boleh. Oh, oke.
Kita nggak punya kantor tapi punya gudang. Mesin dan peralatan. Komputer punya nggak? Nah, ini kemarin tuh ada, Bu. Bentar. Ini cheese Ada nggak? Gimana ya? Coba. Kamu miskin, Bu. Oh, ada, Bu, tapi nggak ditulis di operational plan. Tulis aja di situ berarti mesin dan peralatan masuknya. Di operational plan perlu ditulis juga nggak, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak Sini usah. aja langsung. Ya. Di mesin dan peralatan Ngapain lu? 30 ya, Bu? 30 Boleh. juta, Bu. Ya. Pakai ROG. Fasilitas Oke. lain-lain apa? Fasilitas lain-lain kalau punya kursi, punya meja. 20 juta Beli. sendiri. Nggak perlu 5 juta cukup lah. Kan kita bikin sendiri. 5. Ya, IKEA. Udah pakai bangku plastik Iya, ya. pakai plastik. Bangku kondangan. Iya, kondangan. Nah, bangku yang warna hijau. Tapi kita butuh gudang. Ntar dari customer, dari pengrajin, ya Ya kan mereka udah ada gudang Oh. sendiri. Mau sewa gudang harus nanti. taruh tempat kita dulu baru kita distribusikan. Nanti kalau Ya mau kan, sewa di gudang ada di kantor. bawah. Biayanya di bawah kalau butuh sewa gudang. Tuh, Bu, kita butuh gudang. Gudang pabrik di Rimet itu Bisa boleh nggak, Bu? diproses sekarang nggak? Gudang, pabriknya tapi gudangnya harus punya kalian. Iya. Kalau gudangnya sewa, jangan masuk sini. Oh, ini Kalau harus gudangnya beli. sewa taruh di belakang, di bawah nanti. Belakang. Biaya Boncos operasional juga. masuknya. Sewa ntar di bawah. Investor boncos, Bu. Iya, makanya taruhnya di bawah nanti. Ya, di bawah. Boncos lah. Udah. Bentar. Berarti kalian ada yang masuk di sini, ditambahin tabelnya. Investasi di atas total kebutuhan dana. Nih di bawah di sumber dana investasi. Sumber dana iya ini. Ya. Di bawahnya investasi fisik insert. Pernah kita bahas Investasi fisik itu. insert bawah. Ya. Jangan make kecut nih. Aku nggak bisa insert sih. Insert tuh dari ini nih, dari kamu kliknya di angka 28. Nah, gitu. Klik di angka 28. Sisipkan. Sisipkan. Oke, ya. Kenapa sisipkannya? Dah. Nah, Ini ya, Bu. masuk di situ. Apa tadi modal kerja ya? Modal kerja. Hmm. 290 juta ini, Bu. Ya. Oke. Ya. Terus website lain-lain masuknya kemana? Websitenya belum masuk tuh. Mungkin bukan gedung pabrik, tapi di sini website deh. Taruh di website situ ganti. Website berapa? 50 JT. Ya udah, masukin. 400 juta Nah, kok. ganti sendiri kan? Oke. Nah, sekarang di modal sendiri, Nah, ini kan 1 tahun langsung di rungkat. total kebutuhan dana coba diklik itu. Sebelum setahun udah rungkat. Planningnya nggak Total mau. kebutuhan dana. Total kebutuhan dana dulu, Gov. Iya, Bu. Itu sumnya itu kan rumusnya baru sampai B28. Masukin sampai B29. Oh, oke. Gini berarti. Kita habis jor-joran. Enggak, ini aja langsung diganti di sini aja. Tuh, go. Di situ aja ya. Udah. Udah, oke. Udah. Sama. Oke, good. Timeline kita simple. Ini kenapa problem ya, Bu? Kenapa? Ini Enggak apa-apa. kebaikan. Oke. Timeline kita dalam berbisnis adalah Udah. rancang bisnis. Oke, sekarang kalian butuh dana 445 juta nih. Nah, kalian punya modal sendiri berapa? Jadi malu. Kita punya modal 5.000 dong. Ini nggak di-mute. Dasar. Udah kok. Goceng, Bu. Iya, nggak apa-apa. Goceng dolar kan nggak apa-apa. Oh, ini modal sendiri ya per orang Iya, 5%. mau kalau nggak gini deh, berapa persen kira-kira yang kalian punya dari 445 juta? Ya, yang pasti Kita nggak kan sampai 10%. kita kan 6 orang. Ya sejuta, seorang 10 juta lah, 60 berarti, Bu. Gue nggak mau. Udah masukin 60 juta situ. Andai-andai. Berandai-andai. Minta amin lah. Ya, sisanya berapa? Sama dengan 10% ya. klik itu kurangi 60 itu. 385. Nah, berarti Ini ditanggung pinjamnya Marco. Nah, sisanya ditanggung Marco, Bu. Bapaknya kan Raja Arab, Bu. Ini udah terus bawahnya lagi. ya, bawahnya itu di ini dulu aja, di skip dulu. Nah, stop di sini. Di penjualan tadi.
Enggak, ini di skip dulu aja, Ini. skip dulu ya. Ini dulu. Di hasil penjualan. Oke. Sekarang tahun 2023 ceritanya, tadi berapa per bulan, per tahun berapa? 100 ya? 100, Bu. 100. Udah gitu naik 5% per tahun ya? Iya. Ya udah, berarti Berarti di situ sama dengan 100 tambah enggak 100. 100 Iya, benar. sama Kok nanti menggurui? Iya, 5% kan? ya, 100. langsung 5% aja. Salah tuh kamu hitungnya. Gimana sih, Li? 5%. Jadi 100 dikali 5%. Heeh. 100 ditambah Dikali 5%. 5%. Nanti jadinya 5 doang, Bu. 5%. Enggak, maksudnya 100 ditambah 100 kali 5%, nggak usah 5 plus 100 maksudnya. 5%. Nah, gitu. Sama aja, Bu. Dah, Sama aja. ke bawahnya Ini coba. berarti bawahnya Di 100 enter. kali. Iya, di copy aja itu. Sebenarnya jangan 100 ditulis itu, Golf. Kamu di klik Ini ya aja dari itu atasnya. enggak klik 68 itu B68. Jadi jangan klik 100 biar bisa di copy. B68. Nah. Ya. Coba turunin. B69. Bener sih, Bu. B69. Iya, benar. Nah, sekarang itu kan karena koma-koma, coba di ini aja, di blok dulu. Di blok, Ini ya, di kuantitas ya, di blok. Udah gitu, kamu lihat view atau peninjauan ya. Bahasa Indonesia apa sih view? view. Peninjauan. Tampilan, oke. Makan. Tampilan, udah gitu sih ininya. Ini ada angka 00 nih, di sini nih. Telat nih. Itu Golf. Itu di bawah yang paling atas ada gambar koin, Ya, pantes. ada angka persen, terus Bu. ada 00, tanda Saya panah. nge-lag, Bu. Saya nge-lag. Sebenarnya udah saya benerin, Bu, itu, Bu. Udah, oke. Jadi nggak usah pakai koma ya. Iya, Bu. Udah. Oke. Stop share. Nge-lag lagi dia. Udah, Bu. Sekarang udah keluar kan, Bu? Udah. Iya kan? Nah, sama bawahnya juga digituin tuh. Si biaya iya. bahan baku. Dari brandnya. Lu nggak mute. Oke, sekarang harga jual per unit berapa tuh? Nah, itu tuh kita kan harganya kan beda-beda ya, Bu. Kita harus Nggak mematok apa-apa, sama rata aja. Di rata-rata dulu aja. 20 apa 25? 25 juta. Apaan? Itu Harga biaya bahan satu bakunya apa biaya ininya? Biaya di harga jualnya. Harga jualnya 25 juta. 25. Ya udah tulis 25 di situ. Udah 2 kan. Udah balik modal kok. Bu, sorry Bu, nge-like Bu. Maklum lah GoFundMe ini. Nge-like, Bu, ini, Bu. Masya Nge-like. nge-like banget, Bu. Iya, 25 Nih, buat Zoom suka saya berat. open video ya Bu ya. Open video. Jahat kamu, Marco. Sorry. Marco, kualat kamu nanti sama si Gopinda. Yang bener lah. Yang bener. Nih, Bu, saya bantuin open video nih, Bu. Tapi jangan lah. Gimana sih caranya? Cepat lu buka itunya dulu, Excel-nya. Sabar. Menghubungkan. Nah, ini, Bu. Bu. Udahlah. Menghubungkan, sabar. Ini. Udahlah. Awas. Udahlah. Yang bener, buru, biar cepat selesai. Nggak kelihatan itu. Gak kelihatan lah, kecil banget. Ngata-ngatain punya gue. Maksudnya HP gua, lu jangan paksanya jangan gitu dong. Ini, Bu, tadi sudah, Bu. Harga jual per unitnya 25 juta. Gak kelihatan, Belum ya? Autofokus dong laptop lu. Ini Nggak kamera. kelihatan. Gak kelihatan sih, Bu. Ini harus share screen sih, Bu. Iya, nggak kelihatan. Apa itu, tunjukin apa? Udah. Ini kamera lu burung juga. Belum di lap. Nih, lihat nih. Nih, bersih kan? Iya, Ren. Udah. Share screen.
Kalian di mana? Di perpus atau di mana? Background lu jangan gitu juga. Yang Jadi bener. aku. Udah lah. Oke, udah. Berapa masukin di situ harga jualnya 25 juta. Nah, harga modalnya berapa, Gov? Mebelnya berapaan harga modal? Harga modal taruh mana, Bu? Taruh itu di harga bahan baku. Di atas dong. Paling harusnya lebih murah dong. Kan kamu bikinnya berapa, dijual berapa? Itu harga jual per unit. Iya. Biaya. Kamu kalau bikin berapa? 15 cukup nggak? Enggak. Bahan baku kita taruh 20. Kita jualnya 50. Ya nge-lag lagi, Bu. Sorry, Bu, nge-lag. Yang bener. Menghubungkan lagi. Bahan bakunya lu taruh berapa? Terus itu jualnya 30% naik. Lu kasih dia hotspot lah. Centang banget nih wifi. Gimana lu pada nih? Kentang banget ya wifi kampus ya. Babu. Bukan saya. Bukan. Kami masih mau di UMN kok. Bukan. Enggak apa-apa, kalau emang lemot mah lemot aja. Enggak, Bu. Kami di depan kantor. Kami di depan kantor marketing, Bu. Ya biarin, nggak apa-apa, biar tahu. Siapa tahu nanti ditambahin duitnya. Sambung lagi gua. Coba itu bahan bakunya 15. Lu itu 15 juta 30%. Lah, gimana? Enggak usah. Oh, yang bener lah. Kalian mau untungnya berapa persen deh dari setiap unit gitu. Oke, sebentar ya, Bu. Lagi connect wifi hotspot. 9 sampai 1. 9 sampai 9 8 Cepetan, mau pulang. Kemarin mau buru-buru pulang. mati ibu. Wih, yang bener lah. Ya. Buru 15% naik 30. 15.000 15 juta tambah 30% berapa? 15 kali 30%. Harganya sama dengan dulu. 4,5. Kalau mau lu jual 30%, 45 juta dari 15 juta. Ya udah. Buntung. Untung nggak kita? Enggak. Untung. Ya untung. 15 tuh. Biasanya kan bisa dialihkan ke biaya-biaya tambah. Dia bisa upgrade kantor. 4.500.000. Oh, jadi 4.500.000. Iya. Ini 15 juta. Lu share screen dulu. Orang mau lihat apa? Gue lupa belum share screen. Nih. 4.500.000 dong. Tuh, 4.500.000. Berarti ini 20 Kamu untung berapa ceritanya? Kita mau 20 juta, Bu. Keuntungan 20 juta. Biar langsung kita habis itu udah selesai. Habis Apa? jualan setahun kita berhenti kerja, Bu. Oke, harga modal 15, kalian jual 25. Kan bener kan, Bu? Ya, ini udah bener. Ini untungnya udah lebih dari 30% sih. Hampir 100, Bu. Ya udah, oke, berarti 15, ininya 25. Iya, Bu. Terus kita masuk sekarang ke biaya. Jenis biaya ini. Nah, Biaya bahan baku. kan mebel ya kamu jualannya. Nah, mebel kan harus dikirim tuh. Berapa biaya angkut? Shipping. Berapa biaya angkut 100 mebel ke Jakarta? Coba. Butuh berapa truk biasanya? Cari. Lu ngapain di sini, ha? Kemarin sih kalau misalnya anggap aja asumsinya kemarin kan saya ngirim motor dari Semarang ke Jakarta, kan motor kan juga besar gitu kan, Bu. Itu 600.000. Oke. Kalau bisa di situ ada nggak? Coba lihat ini. Kargo aja, hitung kargo aja. 1 truk berapa? Langsung per truk gitu. Dan ini ingat ya, kalian kan pakainya furniture. Itu kalian harus pakai peti kemas, nggak boleh pakai truk biasa. Ya kan, peti kemas supaya nanti nggak kegencet-gencet, nggak lecet si furniturnya. 1,2. Coba sewa peti kemas. Truk, Tronton tapi gitu, lu harus tronton sewa ya? peti kemas dulu. Ada yang dari Tronton, ada yang dari Fuso. Fuso mah nama mobilnya. Oke, dan ya ini ceritanya kan karena tadi
Marco dan teman-teman paling siap, jadi saya jadiin contoh gitu. Jadi nanti direview semuanya kok. Jangan protes ya. Ada yang protes ya? Hah? Enggak, bukan protes, mau nanya dia. Oh, Marco Jadi kamu jahat nanti nih banget. supaya, ini kan Lu saya yang record. benerin. Saya Yang record benerin. dulu. Ntar kalau udah di record, teman-teman yang lain Lagi di record, bisa woi. Bilangin akses dulu. nih caranya gimana. Ya, tapi nanti direview semuanya. Enggak cuma satu kelompok. Wih, ini lagi, yang bener lah. Ini lagi di record. Udah lah, jangan. Itu kamu ngapain sih? berantem Bu, berantem biasa. Aneh emang orang ini alay banget. Berapa kok? Itu tadi 7,4 ya. Kok murah banget? Nih, Kalau mahal nanti kita rugi. kalau dari ini ya, Jakarta Bandung itu. andaikan ya Jakarta Bandung itu di 5,5 juta. Semarang berarti 10 lah. Semarang apa sih? Ya deket Semarang kan. Kalau 100 mebel tuh. kalau Jabodetabek ke Malang itu sekitaran 7,4 juta. Enggak. Jepara aja, banyak kok itu. Karena Jepara udah umum dipakai. Harga kargo per truk. Tronton atau peti kemas dari Jepara ke Jakarta. Gudang kalian di mana gudangnya? Gudangnya di Makassar Bu. Iya, Yang bener. kamu nggak bener. Kamu Yang memang gimana, orang boros? bercanda mulu. Ngelawak mulu. Gudang kita Gudangnya di mau di sini, mana? di Tangerang Bu. Di Balaraja Oke, Bu. Tangerang. Oh, ini ada nih. Ada nggak? Dimulai dari berapa nih? Coba kita lihat. Per kilo. Jangan Enggak, kita per tuh kilo, harus satu truk. per truk. Bu, saya baca Bu. Dari Asal Jepara Jepara. ke 2,8. Ini kurang ini. Ini bohong tuh. ini satu truk. Truknya berapa? Cuma 2 meter kali 5 meter. 2 kali 5 meter. Kecil banget. Kita butuh Ya. 5 truk ini kalau kayak gini. Ya udah tinggal dikali 5 lah contoh. 3 kali 5 udah 15 juta Bu. Biaya bahan angkut Bu. 15 juta. Oke, 20 lah. 15 juta dikali berapa itu? 100 cukup itu. Untuk 100 unit 15 juta kayaknya nggak cukup deh. Udah 20 juta lah. Masukin dulu Bentar, deh. kita lihat. Nggak apa-apa masukin 15 juta dulu, nanti kalian review ya. Oke. Iya Bu, ya. Nah, 15 jutanya samain semuanya biayanya. Kopi ke kanan sampai 2027. Apa ini? Ya Kalau anggap bilang flat, gitu. biayanya dianggap flat. Oke Bu. Nah, kemudian biaya bahan baku nggak usah. Itu udah di atas itu. Oke Bu. Baik. Nah, sekarang Ini- biaya gaji pegawai. Gaji Ada pegawai, pegawai. kalian ada freelance ya? Freelance-nya kaliin dulu 12. Ada freelance nggak? Kan tadi di 12, marketing plan, 12. di marketing plan ada freelance tuh. Kami hitungnya apa Bu? Iya, gaji pegawai. Ya kami berarti pegawai Bu. Kamu Ya juga iyalah. dimasukin. Oh, kau Di satu orang dikali 12. Ini ya. Gue Nah, mau itu 1 bulan server. 20 juta. Freelancer berarti 400.000 ada 3. Nah, itu 1.200.000 per bulan. Dikali 12 dulu tuh, 1.200.000-nya. 200 kali 12. 1.200.000 kali 12. dia bisa pakai ini, Cok. 12. Lama lu nih 4.400.000. Kan Pagar. pagar lu. Kan 14.400. Kantor 14.400. Ya? Oh iya benar. Terus gaji kalian mana? Ini kan freelance. Gaji kalian mana? Saya mau 20 juta Bu. Setahun sebulan. Tulis aja dulu. Nah, Tulis. ngarang aja dulu. Ngarang aja dulu. Iya, Gue mau ngarang aja 20 dulu. juta. Nanti kan kalau rugi harus diganti kan. Kalau rugi Enak langsung aja tutup. 25 juta pamer. 20 aja udah. Itu bukan gaji pegawai, bukan 5 juta. Itu 1 tahun. Kamu harus kali dulu. 1 tahun 5 juta lu gila lu. Lima Makan kali apa gue sebulan? 120 berarti Bu. Oke. Misal 10 lah. Berapa? 120 juta. Oke. Sebulan 10 juta Bu. Tarik. Kamu tadi yang freelance udah masuk belum? Iya belum Ini masuk. total semua. Jadi pegawai lu ada berapa? Bisa Buset. berenam. Pusing. Masukin. Kalau satu kan satu itu per tahun 100 berapa tuh? 120. Ini 3 ya. Ini untuk 3 orang nih. 14.400 untuk 3 orang nih.
Enggak Bu, 1. Ini freelancer sih Bu. Kan posisinya 3. Oh ya udah, iya, oh iya. Itu untuk 3 orang. Udah dikali, ini udah dikali. Udah 14.400 tuh lu tambahin sama yang tadi 1 orang, terus coba balik tadi. Nah, itu Nah, tadi ini kan tambahin 120 1 orang. Kan? sama dengan 120 kali 6, 120.000. terus lu tambahin 14 tuh. Sama Habis dengan dong. dulu, sama dengannya mana? 120 kali 6. Kita 6 orang kan? Iya. Tambah. Tunggu. 120. 120 itu tadi untuk 1 orang. 1 orang Bu. Iya. Oh, Kemarin Bu 10 juta per orang. oke. Iya, gitu Bu, bukan saya Bu. Iya, nggak apa-apa, ntar kalau itu juga bisa kalian ubah kan. New member. Udah, berapa itu hasilnya? Bisa aja. Ada apa itu? Terus ditambah berapa lagi? Ini ya, endorsement ini ya Bu? Jualan nggak? Belum, endorsement nanti biaya sendiri itu. Jangan Oh, dimasukin. oke. Buset, aku nggak mau. Masalah tuh rumah. Aku nggak mau. Itu satunya berarti jangan ada spasi itu plusnya. Tuh ini. Kayaknya di sini deh Bu. Ya. Loh, Sel. apa ini? Sama dengan, kamu 120.000-nya pakai titik ya? Oh. Terus itu 20 materi juta. dasar gitu, yang tahu ya. 700 juta Udah, cuma buat masukin. Hampir 1 M kita. Buset. Ini kita kaya. Tambahin Iya ke kan, kanan. Gedein lagi, gedein. Pagar-pagar. Habis keluar kok. Gak apa-apa, orang bapaknya tambang minyak. Udah, sekarang biaya listrik, berapa listrik? Udah nggak apa-apa Bu, kantor kita mati lampu. Bener. Kita udah capek bayar pegawai Bu. Hampir se-M. Tadi kita Hampir se-M tuh buat bayar pegawai. Nah, kita tadi kita nggak sewa kantor. Berarti gimana? Misal kantor kita di Berarti kos-kosan. masukin Udah situ sewa. Bayar listrik gua lah. Berarti Sewa. masukin sewa ini, sewa kantor atau sewa coworking space. Di mana? Di bawah tadi katanya. Tambahin insert aja. Insert di listrik itu. Atau kalau kalian nggak mau bayar listrik, listriknya udah di coworking space, ya udah sewa coworking space gitu. Nyalain Biaya komputernya pakai sewa. apa? Pakai baterai. Sewa kantor. Kita kantornya pakai rumah gitu boleh nggak sih? Enggak. Kalau pakai kantor Boleh. berarti kalian harus bayar listrik. Ingat. Ya. Kalau Jadi pakai kalau kita kantor. sewa coworking space, berarti bayar listrik nggak ada. Working space. Coworking space tuh ada tuh di TKW situ. Mau nggak? Gue tanya sekarang. Boleh. Ya udah gue telepon ya. Berapa? Dimerahin aja dulu tuh harga sewanya. Nanti biar kalian ganti sendiri ya. Ya Bu. Terus air juga ditandain aja dulu. Kita nggak mandi. Kalau air Kita nggak mandi. air tuh sebulan biasa Kami mau ngirit. 100.000, 100 kali 12 loh, 1.200.000. Beda 1.200.000. Bener aja. Beneran. Tambahin. Air tuh sebulan gua serumah 8 juta. Gak tau sih di sini. Nah, internet Internet. berapa? Internet bulan 500.000. Ya udah 500.000 setahun berapa berarti? 500 kali 12 berapa? Berapa? 60 juta. 6 juta dong. 6 juta. 6 juta dong. Ya 6 juta, 6 juta. Tak lu berdua. 6 juta. Biaya pemeliharaan dan kebersihan. Nah, itu biaya maintenance website, masukin situ. Maintenance website ditulis. Udah kasih 3 juta. Tadi Ganti ikutin ya? di operation. Biaya Tahu. maintenance website berapa? Asal masukin aja lu. Udah. Maunya Biar kita makin cuan. Nah, yang maintenance makin website itu tongkat. tadi nggak ada harga tambahan Bu, karena Ada di operasional. Di iya, operasional itu. nol. Nol, Kenapa Bu. nol? Karena kita kemarin mikirnya pembuatan itu udah termasuk revisi Bu, itu Nah, fee-nya kita kan 50 juta. sebulan Oh. tuh nggak ada maintenance. Kita Iya, belum kalau ada biaya maintenance. sebulan biasanya itu garansinya cuma 3 bulan. Kalau maintenance itu kan per tahun harus. Oke. Berarti Maintenance masukin. Masukin kok. Nol kok. 3 juta. Kasih 3 juta aja. 3 juta kali 12. 1 tahun 4 kuartal 12 juta. Enggak, gini, jangan hitung-hitungnya. Maintenance kan Gimana, nggak Bu? setiap bulan. Oh, Kan 3 bulan sekali tadi Bu katanya.
Oh, 3 bulan sekali. Ya udah berarti 3 juta kali 4 gitu. Iya, 12. Ya udah. Oke. Oke. Biaya Lalu, berlangganan majalah. karena kalian gak langganan majalah, tapi langganan Zoom kan katanya. Kata siapa? Langganan Zoom ada di marketing plan. Coba cari. Kata siapa? Jangan nggak Ya, digali. makanya bantuin ini. Tuh, ada kan? Webinar. 130.000. Buat apa langganan Zoom? Buat 130.000 meeting. setahun ya. Dari email Oke. student. Apa sih? Dipakai email student gratis. Apa sih? Ya jelas. Nih ganti biaya berlangganan Zoom. Mm-mm. Berapa nih? 130. kali 12. Ini 130 tuh udah setahun belum ya? Oh. Iya kayaknya deh. 130.000. Nggak dapet Satu itu bulan. Zoom setahun 130. 130.000 kali 12. Kita beli kerekannya aja. 130 kali 12. 1.560.000. Bawa. 1.560.000. 22M. Nah, terus endorsement berapa? Endorsement ada nih endorsement. 4.500.000 Bu. Buset. 1.500. Oke. Apa? Ada biaya iklan ya tadi ya. Paid promote apa? Starlight, ha? Biaya iklan masukin situ Betul. biaya iklan. Yang bener aja lu. Biaya iklan Tambahin. ini. Itu berarti 1 juta. Itu tambah ini aja di Masukin IG post sama IG ads. Udah tambahin post sama Bentar. ads. 12 kali 1.120.000. Berapa nih? 1 juta. 13.440. Tambahin aja IG yang ads sama postnya. Oh iya dijadiin Biaya satu ya? postingnya. Nah, ini. Duh. Lumayan. Ini sama. Ini. Nggak usah pakai kurung. Nah. Kan mau dikali, Bu. Oh, oke. Kali 12. 33.240. Mana tadi? Biaya ini. Yang benar lu. Sama 340. Gue sedang melihat kehancuran dari bisnis kita. Ada yang belum masuk nggak? Biaya telepon. Biaya sewa ini berarti gudang kalian tuh belum tuh nanti ya. Tambahin biaya sewa gudang. Korupsi nggak maksudnya? Yang bener aja kok. Biaya pembantaian investor ada nggak? Iya, korupsi investor. Biaya perbaikan jalan ini. Sikan. Ini orang yang bener lah, bos. Udah mau rugi kita nih. Biaya Sewa sewa gudang. gudang. Ya. Berapa tadi sewa gudang? Enggak usah, jangan itu enggak usah. Oh enggak ada ya? Enggak usah. Taruh di bawah aja karena itu biaya. Udah coba lihat total biayanya samnya udah benar belum? Diklik dulu yang 2306 itu. 2,7 Bu. Murah lah. Enggak, maksudnya samnya udah benar belum rumusnya? Sisanya Oke, udah. Aman. Loh, gimana nih? Enter dulu, enter, kontrol shift. Oke. Nah, udah, itu udah pindah sendiri ya. Ini biaya bahan tiap baku. tahun beda. Karena biaya bahan bakunya naik ya, Bu. Oh. Biaya bahan bakunya bisa 1,5. Karena kita kan meningkat terus penjualannya. Berarti bahan bakunya kan juga nambah terus kan. Gitu aja nggak tahu. Oke, sudah apalagi? Udah. Coba lihat tuh. Sebentar, ini kok hasilnya beda ya? Harusnya total biayanya. Penjualan. Kan gue baru bilang. Ini nih yang 2306 nggak sama nih sama yang bawah. Bawah. Samnya udah bener belum tuh? 2306. Belum. Udah, oke. Nextnya kamu harus benerin yang bawah tuh. Bentar, bawah dulu.
Rumus yang bawah, Ini ya, ke bawahan lagi. biaya-biaya ini ya. Oh iya, Bu. Ini kurang dikit. Yang biaya-biaya ini Nah, ini Meneko juga. Nah, Kurang ke bawah tuh. sekali. Nah, udah. Gua bagian apa? Oke. Tarik ke kanan aja di itu. Gue tarik ke kanan, gue. Gue kira uang itu kayak Oke. misalkan ada event. Bunganya ntar nanti dulu aja ya, kita hitungnya ya. Ya, Bu. Oke, terus Ini masih panjang ya, Bu? masih panjang ini. Nah, nanti kalian ngitung tugas kalian nanti di rumah atau kalian lanjut, kalian ngitung bunga ya. Tadi kalian Ya, Bu. minjem berapa tuh? Minjem berapa duit kan? Nah, terus hitung bunga, rumusnya ada di atas. 20.000 ya. Ya, Bu. Ya. Oke, nanti baru lanjut. Kalau ke kelayakan investasi gampang, yang penting bunganya udah disusun dulu. Yang atas, dari atas dulu. Yang amortisasi, yang pinjaman. Pinjaman kalian berapa tuh? Minjem 385. Ini ya. Iya. Nah, tinggal dihitung tuh. Kamu hitung dulu pakai rumus yang di bawah. Yang ini nih, angsuran pembayaran pokok pinjaman. Nah, itu. Bunganya asumsikannya aja sama, 12%. Jadi, pakai rumus yang sama aja. Ini dia 8.600.000 dapat dari mana ya, Bu? Itu tadi, total pinjaman. Kamu ganti dengan angka total pinjaman. Oke, pinjaman kita 3 juta. Ya, 85. Kalau misalkan ada Nah, itu nanti totalnya berapa ya? Kalian hitung dulu deh tuh. Oh iya, iya. kenapa emang? Rumusnya pakai itu yang sama. Udah kecil. Pengen. Nanti masukin ke angsuran ya. Angkanya sama ya. Ya, Bu. Kita tandain dulu itu. Kemudian nanti angsuran pokok dia akan ini kok, akan hitung sendiri. Tapi untungnya kalau nggak kita nggak nambah. Kalau dapat lain nambah kan. Oke, sekarang kita gantian ya. Kelompok lain gimana? Ada yang mau kasih lihat nggak? Oh, Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tinggal dilanjut terima ya. kasih Bu. Makasih Bu. Udah kelar tuh kalian, Govinda sama teman-teman udah kelar tuh kalau udah Boleh pulang Bu. ntar dulu. Kalau udah ngitung ininya bunga, udah tinggal ke kelayakan investasi udah otomatis dia. Ya, Bu. Yang lain, kelompoknya Dania udah siap belum? Kapan kami boleh mulai kerja Bu? Kapan kami mau? Ini nanti recordingnya saya bagiin ya. Kenapa dirombak, Valen? Kok dirombak? Marco, Hadir Bu. Femia, Hadir Bu. Femia ada? Femia nggak ada ya? Peters, Hadir, Ibu. Sharon, Hadir Bu. Amelia, Hadir Bu. Melvin, Hadir Bu. Radit ada ya tadi Hadir, ya? Bu. Fik, ada Fik? Hadir, Bu. Oke. Olivier, halo? Nggak ada ya? Visianto, Bu, kata dia, Bu. Tadi kan dia join. Habis itu keluar sendiri, Bu. Gara-gara signalnya jelek dia, Bu. yaudah siapa sih Olivier? Bukan Bu, Theo, Bu. Visianto. Oh, si Theo. Kalau Olivier mana? Ada nggak? Nggak tahu, Bu, kalau itu. Oke, Felicia, Hadir Bu. Kartono Putra, Hadir, Bu. Mucaca. Tadi kayaknya si Mucaca ada deh. Mucaca mana ya? Ivander ada? Hadir Bu. Oke, Mucaca nggak ada ya? Carolus, Maxel ada kan? Nelson ada? Hadir Bu, Caca hadir Bu.
Oh, mau Caca. Oke. Matthew? Hadir. Lovenia? Hadir, Bu. Joyce? Hadir, Bu. Kyoko? Hadir, Bu. Marcel? Hadir, Bu. Alfi? Hadir, Bu. Reinhard? Oh, ada tadi ya. Filipe? Tadi dia ada. Shelly? Ada Shelly? Hadir, Bu. Michael? Hadir. Syahrilo Alfian? Hadir, Bu. Thomas? Hadir, Bu. Samuel? Lagi bareng saya, Bu. Lagi nyetir, Bu. Kenapa? Hadir, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Govinda ada, Dania ada. Michelle? Michelle? Hadir, Bu. Christiana? Hadir, Christiana. Bu. Oke. Angel? Angel ada. Christy? Christy Holly? Hadir, Bu. Ini saya kasih ke Maxel ya. Silakan Maxel diverifikasi. Halo, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, makasih ya Maxel. Iya, Bu, sama-sama. Oke, kita